Waalaikumsalam Ibu Hairia. Bagaimana kabarnya Bu Hairia? Alhamdulillah ini Bu baik, tapi ada eh, sedikit ya masalah ini Bu. Saya ada ingin ceritakan ke Ibu. Gini loh Bu, saya ini ada masalah ya Bu ya. Masalah saya itu terlalu, menurut saya sih banyak sekali gitu loh Bu. Mana pekerjaan rumah, mana eh, pekerjaan rumah, menghadapi anak-anak, mana harus antar anak-anak, waktunya anak-anak les, anak-anak mau mengaji, belum lagi kalau misalkan pas anak di pondok lagi rewel, saya ini bingung. Sedangkan ini terbentur juga pekerjaan kantor ya di sekolah ini juga seabrek-abrek gitu, banyak sekali masalah. Apalagi sekarang saya lagi ikut CGP Bu, sibuk sekali, banyak sekali masalah, mana menghadapi peserta didik yang begitu ribetnya, riweh dah. Pokoknya apalagi sekarang kepala sekolah ini memberikan beban, bukan beban sih, maksudnya kepercayaan. Memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi humas, fasilitator anti bullying. Nah itu saya bingung membagi waktunya Ibu. Begitu, Bu. Jadi apa sih rencana dan tujuan pertemuan kita hari ini ya Bu Hairia? Maksudnya gini loh Bu, saya ingin cerita ke Ibu karena saya ingin ya mencari solusi ya di sini Bu, berbagi, kita sharing ya mudah-mudahan dengan nanti dengan percakapan kita ini atau perbincangan kita ini ya Bu ya sedikit ada ya pencerahan gitu, ada jalan keluar dari permasalahan saya tadi Bu, ya setidaknya mengurangi beban pikiran saya lah biar lebih sedikit plong begitu. Gitu ya Ibu Hairia. Iya. Coba barangkali Ibu Hairia bisa ceritakan apa sih yang menjadi permasalahan Ibu Hairia sehingga Ibu Hairia kayak terbebani gitu dengan apa yang Ibu Hairia alami gitu. Iya Bu, gini Bu, saya ini apa ya akhir-akhir ini karena mungkin begitu banyaknya permasalahan sehingga saya ini kayak kurang bisa membagi waktu gitu. Jadi anak-anak juga kadang-kadang mengeluh, mama satu hari kok nggak bisa ketemu mama, ketemunya cuma malam begitu. Mama aku jangan dititipin saja ke rumahnya nenek, selalu gitu. Terus karena saya kalau sudah di sekolah ya, apalagi dengan tugas ya saya satu hari, apalagi kalau sudah ada sudah masuk ke BIMTEK, saya kan fasilitator nih, BIMTEK, anti bullying. Jadi baik, ya, Ibu kelompok 2 sudah saya kirimkan. Saya gimana ya? Ya pokoknya kurang bisa membagi waktu begitu Bu. Dengan seabrupnya permasalahan menurut saya banyak begitu pekerjaan itu. Gitu berarti banyak sekali ya beban-beban yang Ibu Hairia hadapi ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi Ibu Ia harapkan hari ini yang ingin mencari solusi ya Ibu Hairia tentang permasalahan yang Ibu Ia hadapi baik itu di rumah maupun di sekolah. Menurut Ibu Ia itu hal-hal apa sih yang menurut Ibu Ia itu menjadi beban yang sangat berat sekali gitu di dalam melaksanakan pekerjaan itu, baik pekerjaan itu di rumah. Kelompok 2 Ibu, silakan. Ibu Siti Rohmah. Ini kurang bisa membagi waktu gitu loh Bu. Linknya saya sudah kirimkan. Ya karena itu tadi ya banyak sekali kayak gimana ya, kurang bisa membagi waktu lah antara pekerjaan rumah sama pekerjaan sekolah gitu. Iya Ibu, saya paham ya Ibu ya, kita juga sama-sama sebagai seorang guru, kemudian banyak beban, begitu beban di sekolah ya, kemudian masalah-masalah yang kita hadapi di rumah, itu tentunya menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi kita sebagai seorang guru ya Ibu ya. Iya Bu. Iya Bu. Menurut Ibu Ia itu bagaimana sih cara agar pekerjaan itu bisa lebih ringan gitu, supaya tidak terbebani ke Ibu Hairia secara keseluruhan, bagaimana caranya gitu? Gimana ya Bu ya?
Yang pertama tadi saya bilang, saya sampaikan tadi, saya kurang bisa membagi waktu. Mungkin waktu ya Bu yang menjadi permasalahan, kurangnya kita memilah waktu. Jadi mungkin ya misalkan seperti ini. Kalau Haris, misalkan saya harus berangkat ke Haris, sekolah itu harus jam 7 sudah sampai ke sekolah, berarti saya harus bisa Haris, memanage waktu saya bangun pagi itu dan mengerjakan pekerjaan linknya saya sudah kirim. kira-kira berapa jam. Belum cek. Berarti di situ saya harus bisa misalkan Ya. bangun jam 4 setelah habis sholat tahajud mengerjakan pekerjaan dapur, setelah itu sholat subuh, Oke. Ini saya tampakkan di room yang pekerjaan rumah dan aktivitas dan setelah Ibu itu Rohma, ke sekolah dan sampai di sekolah mungkin di situ kedengaran suaranya Ibu. saya menggunakan jadwal mungkin ya Bu ya. Oh jam sekian, Rohma. pokoknya di situ kita harus bisa memanage waktu kayaknya. Ibu, saya kirimkan linknya. Berarti waktu, begitu kayaknya Bu. Iya Bu ya. Berarti Ibu harus bisa memanage waktu ya Ibu ya, karena dengan adanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus Ibu Hairia lakukan, maka di situ harus bisa memanage waktu. Jadi rencananya Ibu Iya itu seperti apa rencananya supaya bisa memanage waktu? Di sini lebih apa ya Bu ya? Cara memanage waktu tadi pinter-pinternya bagi waktu. Terus Bu Siti masuk. Dengan kalau saya stres atau bagaimana mungkin saya bisa nge-refresh otak saya mungkin dengan jalan-jalan, pernah saya lakukan dengan jalan-jalan dengan bersama keluarga, mungkin ke tempat-tempat piknik atau ke ya sekedar makan-makan bareng ke kafe. Iya ya Bu ya. Saya pernah ajak keluarga karena saya mungkin saking budeknya ini kepala ini sudah full dengan permasalahan, saya ajak keluarga ke Pondok Cemara. Nah di situ saya bisa ngobrol bareng dengan keluarga. Akhirnya sedikit agak lega begitu. Iya Bu. Iya paling tidak kalau kita sebagai ini banyak beban, paling tidak kita juga harus refreshing ya Bu ya, supaya pikiran kita juga tenang gitu, supaya anak-anak juga bisa merasakan senang gitu. Juga kita harus bisa memanage baik itu sabar ya Bu. Kemudian kita juga harus bisa refreshing gitu ya Bu ya. Iya benar Bu ya. Kalau ditarik dari kesimpulan ya dari pernyataan Ibu Iya tadi, apa sih yang menjadi sebuah kekuatan bagi Ibu Iya? Kayak ini orangnya gimana ya Bu, kekuatan saya. Karena meskipun apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi ketika saya memiliki sebuah pekerjaan, saya itu orangnya tipenya harus dikerjakan begitu Bu. Jadi saya memiliki kekuatan, saya semangat kerja, semangat kerjanya tinggi, apapun itu, yang penting saya masih bisa melakukannya, ya saya lakukan. Maka sama bertanggung jawab seperti itu Ibu. Iya Bu, saya juga setuju sih Bu ya, setuju sekali dengan tipe-tipe manajemen yang Ibu lakukan dengan adanya pengawasan bisa memanage baik itu manage waktu dengan baik. Kemudian ukuran dari keberhasilan Ibu yang apa yang Ibu rencanakan, ukurannya seperti apa ya Bu ya? Apa ya? Semua itu jadi pekerjaan jika direncanakan dengan niat yang baik, sesuatu dengan niat yang baik, sesuatu dengan hati yang ikhlas, insya Allah saya bisa di situ bisa mulai berpikir positif terhadap sesuatu. Insya Allah saya akan ada jalan keluar. Itu yang membuat saya memiliki sebuah keyakinan Bu. Iya amin. Iya bagus sekali ya rencana dari Ibu Hoiria, semoga bisa berhasil ya Bu ya, sesuai dengan rencana yang Ibu Iya harapkan. Kemungkinan pada rencana-rencana itu ada gangguan atau ada hambatan ya, karena rencana kan kita tidak tahu ya Ibu Hairia ya, kemungkinan ada gangguan, ada hambatan. Terus kalau misalkan di dalam rencana Ibu Hairia itu ada gangguan atau hambatan, apa sih yang nantinya Ibu Hairia akan lakukan gitu? Ya, jadi kita yakin ya Bu, setiap menjalani sebuah
perjalanan hidup ibu tidak mungkin kita tidak mendapatkan sebuah kesulitan. Yang pastinya kita hambatan itu pasti ada. Tetapi kalau kita selalu berusaha seperti tadi itu berpikir positif, yakin hati kita bersih, niatnya baik, ya pastilah akan berjalan dengan baik juga. Dan di sini karena kita juga kita berhubungan dengan manusia ya, manusia satu manusia lainnya, hubungan sosial kita itu dengan manusia. Jadi ya kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama teman sejawat yang ada di atau rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Dan selalu saya kalau misalkan ada sesuatu yang memang kurang saya bisa memahami, ya saya bertanya. Contohnya kalau di sekolah ya saya tanya dengan teman, kalau tidak ya kepada kepala sekolah. Kalau di rumah ya pastinya mungkin saya rembukan dengan suami. Gitu ya Bu Hairia ya, berarti kemudian saling berkolaborasi ya, baik itu sama rekan guru di sekolah, kemudian kalau di rumah kita selalu biasanya apa yang menjadi permasalahan kita selesaikan bersama dengan keluarga, baik itu suami, kemudian anak ya Ibu Hairia ya. Iya Bu, iya seperti itu Bu. Kalau kita lihat lagi dari kemudian komitmen ini ya, komitmen terhadap rencana yang nantinya Ibu akan lakukan, apa sih komitmennya Bu Hairia? Iya, jadi kalau bicara komitmen ya namanya kita seorang di sisi lain kita ibu karir, ya istilahnya kita juga seorang wanita bekerja, jadi ya komitmen itu harus kita jalin. Yang pertama kalau di rumah itu ya kita harus saling menjaga komunikasi dengan suami yang pertama, dengan anak-anak, memberitahu apa yang kita lakukan sebagai seorang ibu, karena tanggung jawab seorang ibu besar sekali mengurus rumah, ya kan, apalagi kalau kita sekolah ya harus pinter-pinternya tadi itu Bu membagi waktu. Iya, berarti dari permasalahan Ibu Hairia barangkali di sini bisa cara menyelesaikan salah satunya sebagai beban baik itu beban di sekolah maupun beban di rumah. Ibu Hairia bisa membagi waktu baik itu waktu di rumah maupun di sekolah, kemudian bersama berkolaborasi dengan rekan-rekan ya gitu ya Ibu Hairia ya, apa yang disampaikan Ibu Hairia tadi. Alhamdulillah di sini setelah saya berbincang dengan Ibu ya, kemarin itu saya budrek sekali Bu dengan makanya saya punya ide kalau siapa ya yang saya ajak bicara, ternyata itu Indah. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan sedikit pencerahan. Terima kasih ya Bu ya, sama-sama ya. Kalau saya masih bisa bantu ya, kita sama-sama saling sharing ya Bu Hairia ya. Ya terima kasih Bu. Sama-sama Bu Hairia. Jangan bosan-bosan. Iya enggak Bu Hairia. Ya. Senang hati. Ya, makasih sama-sama Bu. Ya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hairia. Ya, semoga kita sehat-sehat semua ya Bu ya. Iya Bu. Halo, assalamualaikum Ibu Hairia. Waalaikumsalam Ibu Indah. Maaf ini Bu Hairia mengganggu waktu Ibu Hairia sedikit, bisa diganggu atau enggak ya ini Bu Hairia? Enggak, saya lagi santai Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam ngajar, ini cuman ya tadi habis sarapan terus ngopi nih Bu. Ya enggak apa-apa, bagaimana Ibu Indah, ada masalah? Baik Ibu Hairia, ini saya mau bertanya ini Bu, barangkali Bu Hairia bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya berada di ketika melakukan pembelajaran di kelas ini Bu Hairia. Oh iya Bu, ya baik. Jadi begini ya Ibu Indah, kira-kira nih barangkali mungkin dari sini Ibu coba ceritakan yang detailnya sih permasalahan Ibu ke saya, maksudnya
permasalahan yang bagaimana sih yang memang sangat mengganggu pemikiran Ibu? Gini ya Ibu ya, dalam pembelajaran saya itu ada beberapa siswa di dalam kelas itu ketika saya berikan soal gitu, soal ketika selesai pembelajaran saya berikan tugas ya. Kemudian ada beberapa siswa sih yang tidak melaksanakan atau tidak mengumpulkan tugas itu tepat dengan waktu, Bu Hairia. Inilah yang menjadi Oh, itu kenapa karena ini permasalahan. bisa terlambat begitu. Oh, baik Ibu. Iya, Ibu tadi sudah sedikit saya ada gambaran dari apa yang Ibu ceritakan tadi ini. Sebelumnya mohon maaf ini Bu. Kira-kira nih setelah diskusi ini nanti apa yang Ibu Indah harapkan sih? Setelah diskusi dengan Ibu Hairia sih saya barangkali yang saya inginkan itu supaya anak-anak itu semangat gitu loh Bu, bersemangat ketika mengikuti pembelajaran di materi saya dan kemudian apa yang menjadi apa namanya tugas yang saya berikan ke anak itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu gitu Ibu ya. Itu yang menjadi persyaratan saya. Oh, iya Bu. Jadi begini ya Bu ya, kita tadi itu Ibu katakan anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, ya Bu ya. Terus saya mau tanya ini Bu, mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira apakah dari semua mata pelajaran si anak ini seperti itu? Tidak sih Bu ya, untuk anak-anak ini mengumpulkan tugas tidak semua mata pelajaran, tetapi ada barangkali satu dua dari pembelajaran atau mata pelajaran yang ada, mereka tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu Bu, termasuk pada pembelajarannya saya, karena saya juga adalah guru IPS. Jadi di situ ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Oh, oke sih. Nah, sekarang saya ada sedikit gambaran dari Ibu. Baik, di sini kira-kira nih, kenapa sih anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, Bu? Kalau menurut Ibu bagaimana sih, Bu? Iya, anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas itu sekitar ada 88 orang Ibu Heria ya, yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Jadi saya berpikir kenapa kok anak ini tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu. Oh, seperti itu. Jadi dari apa yang sudah Ibu terangkan tadi, bagaimana sih cara Ibu mengajar pada waktu itu? Cara saya mengajar waktu itu gini Bu ya, ketika saya setelah absen kemudian ada apa namanya menerangkan tentang pembelajaran pada waktu itu, kemudian saya lanjut memberikan tugas kelompok kepada mereka ya. Kemudian tugas kelompok itu yang harus dikerjakan oleh siswa, cuma saya di situ banyak menerangkan Bu. Oh, jadi Ibu pakai metode itu ya? Ya. Nah, sekarang nih Bu, pada waktu Ibu mengajar ya, seperti itu, kira-kira respon anak-anak di dalam kelas itu bagaimana? Atau responnya si anak itu? Ketika itu responnya anak-anak ketika saya melakukan pembelajaran dengan cara menerangkan, ada sih siswa yang aktif, baik itu aktif di kelompok, tetapi tidak semuanya aktif Bu. Lebih banyak mereka pasif di dalam kelas. Dalam kelompok juga mereka lebih lebih pasif daripada aktifnya gitu. Ya, 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 ya. Jadi seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, ya itulah menjadi permasalahan buat saya gitu loh Bu. Aduh, kita sebagai guru kadang-kadang berpikir bagaimana gitu caranya supaya anak-anak semua itu bisa aktif di dalam mengikuti pembelajaran gitu. Iya Bu, memang kadang-kadang kita juga apa ya Bu ya, menghadapi anak-anak yang unik-unik. Kalau menurut saya unik anak-anak ini Bu ya. Iya Bu ya. Gimana ya? Karena kita ini sendiri menghadapi anak satu kelas 25. Kalau di kelasnya Ibu berapa berapa siswa itu Ibu?
Yang bagaimana Ibu Haria ya? Satu kelas tuh berapa siswa? Satu 25? kelas itu ada 25 siswa Bu Haria di dalam kelas. Tapi yang lebih apa namanya mereka tidak mengumpulkan tugas itu hampir 8 atau 7 orang lah gitu yang tidak mengumpulkan tugas itu tepat waktu gitu. Oh, ya 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 ya. Jadi memang seperti itu ya Bu ya, memang kita cara menghadapi peserta didik kadang-kadang kita juga pusing ya Bu ya. Iya Bu. Jadi ya anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran sehingga terlambat mengumpulkan tugas itu yang seperti apa sih Bu? Misalkan tugas yang bagaimana sih? Ya, barangkali sistem pembelajaran saya ya Bu ya kurang mereka pahami ya, kurang menyenangkan barangkali Bu ya, apa yang saya berikan ke mereka kurang menyenangkan buat mereka, kurang berpihak pada mereka, barangkali seperti itu. Iya, tapi kalau sebenarnya Ibu sudah bagus loh mengajar, luar biasa. Dari 25 hanya 8 tadi kan, sudah luar biasa sebenarnya. Bukannya tidak tepat sih kalau menurut saya sih Ibu ya, sudah bagus, iya. Jadi sekarang di sini alhamdulillah Ibu sudah mulai tahu nih permasalahannya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, permasalahan dari si anak-anak tadi. Jadi kalau memang Ibu ada apa metode tadi, metode ceramah, Ibu juga sudah bisa menyampaikan. Sebenarnya itu tidak bukannya tidak menyenangkan ya nanti mungkin dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa apa sedikit ditambahkan dengan metode apa seperti itu. Lalu ini Bu, upaya apa kira-kira yang akan Ibu lakukan dari hal ini? Upaya yang nantinya coba saya akan lakukan terhadap anak-anak barangkali upayanya apa ya Bu ya supaya upaya itu bisa terlaksana gitu. Apakah perlu kita laksanakan refleksi gitu ya Bu ya? refleksi supaya kita juga mengetahui apa sih yang menjadi kemauan anak-anak, apa sih yang menjadi keinginan anak-anak di dalam melakukan pembelajaran, kemudian metode apa yang bagus nanti yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran bagi anak-anak gitu barangkali ya Bu ya, refleksi dulu gitu. Betul sekali kayaknya itu Bu. Memang kita harus sering merefleksi, ya refleksi diri, refleksi pembelajaran, cara kita mengajar, proses pembelajaran di kelas kita itu bagaimana. Kan anak-anak bisa menyampaikan itu Ibu. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya nanti kalau misalkan saya sudah bisa mencari barangkali kesalahan-kesalahan dari saya kurang adanya refleksi ya, refleksi diri karena dengan adanya refleksi itu kita bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan kita, kemudian disampaikan oleh anak-anak. Mudah-mudahan nanti saya akan coba melakukan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak ya, kemudian membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya Ibu ya. Iya, jadi mungkin dengan refleksi tadi juga ya Bu ya, kita bisa sedikit ada perubahan di dalam kelas seperti itu. Iya. Makasih Bu Heria sudah mau meluangkan waktunya. Iya Bu, kebetulan lagi ngopi nih, nggak apa-apa, santai saja Bu. Iya. Kita sama-sama guru, sama-sama pasti memiliki sebuah permasalahan masing-masing lah ya Bu ya. Iya. Saya juga memiliki masalah, Ibu juga nanti suatu saat jika saya ingin meminta pendapat dari Ibu saya minta saya ajak ngobrol, tolong ya Bu ya, jangan bosan-bosan juga dengan saya. Iya Bu Heria mau apa namanya ini saya juga kemarin pusing mau kemana ini saya mau curhatnya padahal sudah ada Ibu Hairia kebetulan pas ada jam istirahat gitu saya coba-coba iya, Bu. Ibu Hairia diajak bercerita ternyata iya Bu, saya senang sekali Bu, saya juga bisa sharing, akhirnya saya juga mendapatkan tadi apa yang Ibu sampaikan, oh iya saya selama ini juga kurang merefleksi Bu, nanti saya juga akan bisa terapkan itu di dalam kelas saya. Makasih Ibu Heria yang sudah sama-sama Bu. Beban ini sudah mulai agak tenang gitu, agak plong gitu dengan adanya pencerahan-pencerahan dari Ibu Hairia sehingga saya juga bisa apa yang menjadi beban saya ketika saya dalam melakukan
pembelajaran nanti bisa akan saya terapkan ketika pembelajaran berikutnya Bu Heria ya. Iya, terima kasih sama-sama juga Ya, Bu. kasih Kita Bu Heria ya. sama-sama Bu. Ya. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa ya Bu juga ya. sudah meluangkan waktu buat saya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah. Sampai Terima jumpa kasih. kembali.